Ini adalah negeri kami, Indonesia. Bumi dengan ribuan kisah. Setiap jengkal pulau-pulaunya syarat dengan cerita kebinekaan. Orang bilang negeri kami kaya akan keramahannya. Keindahan alamnya nyaris tiada banding. Tanahnya yang subur menjadi sumber kehidupan kami. Di raga tiap rakyatnya tersimpan semangat juang pantang menyerah, bekerja tak kenal lelah untuk membangun hidup dan meraih mimpi. Namun, di balik senyuman dan kebahagiaan yang kami miliki, ada berbagai tantangan, jalinan kisah getir yang kami lalui. Ya kalau warga sini namanya orang kampung, Pak. Jadi masih banyak yang masih ke kali, Pak. Buang air besar sembarangan lah kan gitu. Ya mau nggak mau, Pak, karena di rumah nggak ada, ya kan bikin juga mungkin namanya orang kampung. Belanjanya juga jauh, duitnya juga nggak punya, ya mau nggak mau ya lebih gampang ke kali, Pak. Ya namanya orang kampung, ya buang air besar ke kali, mandi ke kali, nyuci ke kali gitu kan. Ya mau tidak mau ya itu tradisi orang kampung, Pak. Kalau dulu sih Labuan Bajo itu kami kekurangan air. Nah, semua warga masyarakat mengambil air di kali. Kami ambil pakai trigen, pakai ember, setiap pagi, setiap siang, sore. Nah, itu pun air itu kami baku rebut dengan ibu-ibu yang lain untuk air cucian. Belum lagi air ini untuk air minum. Itu pun sampai dibawa kalau dapat air. Kalau tidak dapat air, ya pulang lagi trigen yang kami bawa. Terus itu pun airnya tidak menjamin untuk kami menjadi air bersih, air minum bersih. Ya. Sehingga kami warga masyarakat Batu Cermi ini selalu mengeluh dengan air bersih, apalagi air minum. Teluk Semanting dulu bisa dikatakan terpencil ya, maksudnya karena satu-satunya akses yang ada ke kampung kami itu hanya akses laut. Di sanalah berpikir dan membangun mimpi bersama untuk membangun destinasi wisata mangrove karena dengan flora dan fauna dan satuannya yang luar biasa itu menjadi potensi utama yang harus kita kembangkan. Jadi ceritanya kan memang tambak ini tambak tradisional ya, pengelolaannya hampir sama dengan tambak-tambak yang sebelumnya belum secure lah. Sebenarnya bagaimana jalan tengahnya mangrove ini, ekosistem mangrove ini dengan tambak begitu kan? Akhirnya kita sampai pada kesimpulan kayak kalau kita tidak menyentuh aspek mata pencarian petambak gitu, itu memang akan agak sulit gitu, sehingga sumber mata pencarian yang dipilih sebagai pilihan livelihood yang terkait dengan restorasi ya harus tambak. Pulau Pramuka saat itu pohon masih banyak ya, rumah-rumah masih sedikit, jadi kita memang bisa mengandalkan air sumur betul ya untuk kegiatan sehari-hari, mulai dari minum sampai kebutuhan-kebutuhan cuci. Tapi kemudian ketika pulau ini berkembang, penduduknya air minum itu menjadi beli gitu ya. Ya mau tidak mau kita tidak punya pilihan lain kecuali itu. Itu juga memang belum bisa efektif untuk memenuhi kebutuhan air. Nah kita biasanya menghadapi musim kemarau itu sampai 2-3 bulan. Nah itu juga akan ada masa-masa krisis air lah ya. Memang yang sangat dirasakan oleh warga Dusun Sape ini tentang masalah jalan. Lagi-lagi memang jalan, Pak, yang betul-betul dirasakan sangat kesulitan. Seringkali ada yang mau melahirkan, ada orang yang hamil kemudian mau melahirkan, itu kesulitan masalah mau ke puskesmas. Karena jalannya begitu sulit, itu memang harus ditandu kadang, Pak. Ditandu dari sini ke puskesmas. Karena terlalu jauhnya itu digotong atau ditandu, akhirnya sampai di jalan belum saatnya keluar sudah keluar tuh bayi, Pak. Secercah harapan datang ketika PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI hadir di halaman rumah kami.
Melalui aktivitas tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT SMI membantu, menuntun, dan memaksimalkan potensi kami agar memiliki kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Di Jasinga, Bogor, dibangun sarana sanitasi yang layak untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat serta penanggulangan stunting. Di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, dibangun fasilitas pengolahan air reverse osmosis yang digerakkan oleh energi bersih dari panel surya. Di Desa Sapih, Probolinggo, dibangun jalan desa sebagai sarana meningkatkan mobilitas masyarakat, mempermudah angkutan pertanian, dan menjamin keselamatan masyarakat. Di Teluk Semanting dan Kampung Pegat Batumbuk, Berau, diberikan dukungan peningkatan ekonomi dan lingkungan melalui program ekowisata mangrove dan aquakultur berkelanjutan, termasuk pelatihan peningkatan hasil tambak masyarakat. Di Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, diinisiasi program air minum dengan teknologi yang mengolah udara menjadi air bersih. Selain itu, program TJSL PT SMI ikut membina usaha mikro dan kecil agar lebih tangguh dan mandiri. Program TJSL PT SMI sebetulnya sama ada pengertiannya dengan Corporate Social Responsibility. Jadi bentuk tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar untuk kelangsungan usaha PT SMI dengan membagi kemanfaatan sosial ekonomi bagi masyarakat dan penduduk sekitar. Program TJSL PT SMI sendiri sudah kami laksanakan sejak PT SMI berdiri di tahun 2009, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan regulasi, namun kami sebagai korporasi sejak didirikan sudah memahami bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu adalah tanggung jawab korporasi untuk masyarakat sekitar. Kami memberi dan kami juga akan menerima manfaatnya untuk keberlangsungan usaha korporasi itu sendiri. Setiap tahunnya itu kami bisa sekitar 20 atau 30-an kegiatan yang tadi kami usahakan, mencakup berbagai sektor yang setiap tahun kami tentukan prioritasinya dan lokasinya tadi agar dapat mencapai rata ya, adil Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Begitu banyak program TJSL yang telah dilakukan PT SMI. Semua dilakukan sesuai dengan kaidah Environmental, Social, and Governance atau ESG untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi masyarakat, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola perseroan. Program TJSL PT SMI berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perseroan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur dampaknya, serta senantiasa menjaga good corporate governance. Jalinan program yang diberikan PT SMI membantu kami mewujudkan mimpi. Program ini menjembatani dua kepentingan ya, kepentingan restorasi mangrove atau pemulihan ekosistem mangrove dengan mempertahankan sumber mata pencarian petambak. Ya, kami menyebutnya shrimp carbon aquaculture karena juga di dalamnya ada fungsi mangrove sebagai penyerap karbon. Upaya rehabilitasi itu memang dimulai dari mengelola satu tambak aktif gitu ya sebagai pilot, di mana tambak aktif itu 80% untuk restorasi mangrove, di 20%-nya tetap mempertahankan mata pencarian petambak dengan harapan produksi sama dengan yang sebelumnya. Ketika mau ada bantuan katanya dari PT SMI mau bantu untuk pembangunan jalan di lingkungan dusun kami, itu kami semua warga sangat senang sekali Pak. Belum pernah menikmati jalan yang seperti itu dan sekarang sudah halus begitu, sangat senang sekali warga kami Pak. Terima kasih ya buat SMI melalui SRE udah datang ke Pulau Pramuka, terus kemudian benar-benar mengimplementasikan model operasional air bersih dengan basis tenaga surya. Ini buat kita menjadi lebih sehat, bukan cuma airnya tapi juga sehat operasionalnya. Banyak terima kasih kepada
PT SMI dan LSM yang sudah memberi fasilitas untuk masyarakat kami, Intinya Sepi Tank. Kami alhamdulillah menerima sangat baik. Nah, tiada lain kami hanya mengucapkan banyak terima kasih, Pak. Harapan saya ke depannya seluruh masyarakat Teluk Semanting bisa memperhatikan lagi tentang kawasan hutan mangrove ini, menjaga bersama flora faunanya, satuannya. Semoga masyarakat juga bisa berpikir bahwa adanya destinasi itu cukup membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami sangat bangga sekali bahwa di Desa Batu Cermin ada air minum bersih yang penyulingan udara. Dengan adanya air minum bersih ini bisa menjaga kesehatan, lebih khusus anak-anak yang masih stunting, terus menjaga kehamilan ibu-ibu yang sedang hamil. Air ini bisa mencegah semua penyakit-penyakit. Kami juga merasa terima kasih air ini ada di Bumdes Batu Cermin, bisa meningkatkan kinerja kerja Bumdes Batu Cermin dan bisa menghasilkan banyak uang untuk peningkatan warga masyarakat di Desa Batu Cermin. Terima kasih. Kami percaya kebaikan yang diberikan mengalir di tiap sanubari, menghidupkan ekonomi, mencegah rusaknya alam kami, menyehatkan anak-anak kami, membantu jerih usaha kami, dan menginspirasi kami melanjutkan tongkat kebaikan dari generasi ke generasi. Seluruh kebaikan yang dilakukan perlahan memulihkan negeri kami, menghadirkan senyuman di wajah kami. Semoga cerita kami terus mengalir di tiap hati, mendorong kebaikan memenuhi negeri ini, mengingatkan kita untuk mencintai negeri ini tanpa henti. Mencintai Indonesia, rumah kita, negeri kita. Indonesia adalah kita.